se-Indonesia, kami di Ruteng sudah mulai dengan pengembangan terhadap isu anak menuju paroki ramah anak Uskupan Ruteng. Ini dimulai pada akhir tahun 2019. Karena pada waktu itu fokus kami adalah tahun gembala, maka kami mulai dengan spirit kegembalaan. Evangelium Gaudium nomor 24, gembala berbau domba. Di sini bukan relasi kekuasaan, melainkan relasi solidaritas kasih. Jadi ini konsep paroki ramah anak. Ini baru konsepnya, nanti di programnya akan dilihat. Siapa itu gembala? Ya, kaum tertabis dan kaum terbaptis. Jadi ini bahan kami untuk sosialisasi di mana-mana. Medan pengembangan kita dalam gereja dan di luar gereja. Karena itu kami juga sosialisasi bukan saja di paroki-paroki, tapi juga di kecamatan, di kabupaten. Perutusan kegembalaan bersifat holistik dari Pura Animarum menuju Pura Mominum. Peduli isu anak merupakan satu tugas kegembalaan. Maka bentuk kepedulian kita dua hal: pencegahan dan penanganan. Kalau pencegahan itu kita buat dalam bentuk fasilitasi pemenuhan hak anak. Sedangkan penanganan itu mekanisme penanganan kalau ada kasus atau referral system. Jadi kalau ada kasus, bagaimana dia punya penanganan. Peduli isu anak ini merupakan sebuah kerja integratif. Jadi ada para pihak, bukan hanya kita saja. Saya sebut di sini ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, ada pemerintah desa, ada gereja dengan seksi-seksinya. Seksi atau tingkat keuskupan komisi. Latar belakang Gereja Keuskupan Ruteng peduli anak. Pertama, banyak kasus kekerasan anak. Kami dari 3 kabupaten itu, Kabupaten Manggarai Timur yang paling banyak. Yang kedua, ada kasus kekerasan anak di sekolah, termasuk di gereja. Kami ada salah satu gereja, ketua stasi, ada kasus pelecehan ini. Yang ketiga, anak adalah makhluk yang bermartabat, makhluk di situ. Dan yang keempat, anak adalah jalan menuju keselamatan. Ini latar belakang. Ini salah satu kasus itu, guru menganiaya murid. Itu terjadi di Manggarai Timur, saya. Ini juga kasus di SD Kanul, di sekolah kita, sekolah Katolik. Ini juga di Manggarai Timur. Ini pengemudi jurusan Bel Ruteng. Dia pelecehan terhadap satu penumpang usia anak umur 16 tahun. Itu beberapa contoh yang menjadi latar. Kita masuk ke perlindungan anak. Ini di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 2. Atau yang sekarang yang terbaru tadi itu yang Undang-Undang Nomor 34. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kita lihat ada 4 hak dasar anak. Seperti yang dalam undang-undang itu: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Ini 4 hak anak. Jadi kebetulan kami di Keuskupan Ruteng bekerja sama dengan
visi Indonesia sampai tahun 2025. Karena itu yang membackup semua yang punya kegiatan adalah wahana visi Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau Kabupaten Rama Anak itu ada 5 klaster ini. Klaster pertama itu hak sipil dan kebebasan. Itu berarti pemerintah harus urus akte kelahiran anak, informasi layak anak, partisipasi anak. Klaster kedua lingkungan keluarga, pengasuh alternatif. Seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ada 5 klaster. Ada 4 prinsip hak anak. Pertama, anak tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan budaya. Itu yang prinsip pertama. Prinsip kedua, hal terbaik menyangkut kepentingan hidup anak harus menjadi pertimbangan. Jadi, kalau ada soal, ini yang menjadi pertimbangan utama berhadapan dengan anak. Ketiga, anak harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia. Dan yang keempat, anak harus dihargai dan didengar ketika mengemukakan pendapat. Ini 4 prinsip. Pengertian paroki ramah anak. Bagaimana paroki ramah anak itu? Kami coba menyusunnya seperti ini. Paroki ramah anak adalah paroki sebagai salah satu institusi sosio-religius yang dapat memfasilitasi pemenuhan hak anak. Jadi paroki itu kalau mau jadi paroki ramah anak, ini dia punya. Indikator paroki itu disebut ramah anak. Apa indikatornya? Pertama, adanya struktur penanganan isu anak, atau dalam DPP itu ada seksi anak. Mungkin di paroki kita sudah ada itu seksi sekami. Bisa kasih seksi sekami itu dengan ada tugas tambahan ini. Kalau tidak, bisa juga buat gugus tersendiri ya, gugus tugas. Jadi kalau indikator pertama itu ada seksi itu, ada struktur itu di DPP, Dewan Pastoral Paroki. Indikator yang kedua, ada dana atau anggaran khusus untuk isu anak. Jadi kalau kita berani menjadi paroki ramah anak, dalam DPP itu ada anggaran. Seperti seksi keluarga ada anggaran, seksi kitab suci ada anggaran, ketik, maka isu anak itu harus ada anggaran tersendiri. Yang ketiga, itu harus ada itu bahan katekesi anak. Jadi kalau katekesi, kalau sudah APP atau bulan kitab suci, kita susun khusus modul katekesi untuk anak-anak. Yang keempat, pengoptimalan fungsi dan peran KBG. KBG itu kelompok basis gerejawi, kelompok yang paling kecil kami di Dusun Rute, yang terdiri dari 20 keluarga sampai dengan 30. Yang kelima, itu ada penguatan kapasitas tim pendukung. Disinilah animators berfungsi. Penguatan kapasitas tim pendukung. Yang keenam, ada mekanisme penanganan kasus. Dan tentu yang ketujuh, ada pendata. Ini indikator sebuah paroki disebut paroki ramah anak. Tugas utama dari seksi anak atau gugus tugas anak tadi itu dua ini: upaya pencegahan dan upaya penanganan kalau sudah terjadi kasus. Peran pengurus KBG yang paling kecil itu pertama dia pelopor, kedua dia pelapor. Dan kalau ada kasus dia lapor ke paroki, paroki lapor ke GPIC nanti yang ke polisi dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika sebuah kekerasan terhadap anak diurus secara kekeluargaan, itu tidak ada menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi itu peran dari pengurus KBG di tingkat bawah. Dia pelopor sekaligus pelapor.
Sistem pengaduan kasusnya seperti ini, dari KBG ke paroki, paroki ke keuskupan, KPIC ke keuskupan. Panduan pelayanan anak atau protokol anak. Panduan pelayanan anak atau protokol anak merupakan batasan-batasan yang diberikan kepada pendamping anak untuk mengantisipasi atau menghindar dari eksploitasi anak. Anak adalah makhluk yang sangat rentan. Pendampingan anak selalu dalam relasi kekuasaan dengan anak. Karena itu sangat berpotensi untuk terjadinya manipulasi terhadap anak dengan tindakan-tindakan yang merugikan anak. Maka beberapa panduan perilaku berhadapan dengan anak, paroki ramah anak. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan menyinggung perasaan dalam komunikasi dengan anak. Ini panduan. Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan menyinggung perasaan dalam komunikasi dengan anak. Yang kedua, tidak boleh memperlakukan anak secara diskriminatif. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata-kata bodoh atau dungu. Tidak boleh. Itu tidak ramah anak. Jadi biar kita marah, kita senyum-senyum. Aduh, jangan bodoh. Itu kan tanda petik. Tanda petiknya sekarang bodohnya. Yang keempat, tidak membiarkan anak dalam situasi yang membahayakan. Tidak membiarkan anak dalam situasi yang membahayakan. Jadi kalau ada kegiatan sampai dengan jam 6 malam, kewajiban kita menghantar anak ke orang tua. Kewajiban para pembina. Juga ini tidak boleh membiarkan anak dalam satu situasi yang terlantar. Yang keenam, tidak boleh membawa anak dalam satu ruangan tertutup sendiri. Saya dengan satu anak masuk di kamar tertutup, tidak boleh. Ini panduan kalau kita menyebut paroki ramah. Kecuali di kamar. Yang ketujuh, tidak boleh menyentuh tubuh anak tanpa seizin anak yang bersangkutan. Ya, jadi kalau kita mau sentuh baunya, izin dulu. Ada yang boleh sentuh, ada yang diam. Ribet. Kalau anak. Dan yang paling fatal tidak boleh ini yang terakhir, tidak boleh bersetubuh dengan anak di bawah umur. Ini beberapa panduan perilaku berhadapan dengan anak. Sekarang itu bahan disertasinya, maksudnya secara kita lihat program pendampingan Keuskupan Ruteng di bidang anak ini. Pertama ini bedah buku untuk pelayanan profesi Gereja Katolik, lebih khusus tentang anak-anak ya. Kegiatan bedah buku modul formasi pelayanan profesional Gereja Katolik Indonesia berkaitan dengan anak. Ini kami sudah buat di Ruteng. Ini edukasi hak-hak anak. Ini paroki-paroki yang sudah kami buat. Ini paroki Nangalana. Ini sebagian besar di Manggarai Timur. Ada paroki Seri C, paroki Riau, ini tempat tambang. Ini paroki Riau juga tempat tambang. Lolok juga paroki Riau, itu tempat tambang. Edukasi hak-hak anak ini paroki Beli, ada stasi. Yang berikut, sosialisasi tentang protokol perlindungan anak serta edukasi tentang pendampingan hukum jika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ini kami buat di Kecamatan Porong 2001, juga Kecamatan Kota Kumbang. Ini semua di Manggarai Timur. Ini di biara Renceng Mose. Ini biara itu untuk menangani orang-orang gila. Renceng Mose.
juga di Aula Saraswati Longang Ruteng. Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Bela, Kecamatan Satarmese, Kecamatan Ruteng, Paroki Borong, Paroki Reo, Kecamatan Cibang, Paroki Pagal, di Kampung Pau, Paroki Poco, Kecamatan Mutakomba, ada Gaten Tenda. Yang berikut, program berikut sosialisasi paroki ramah anak di wilayah Kesupan Ruteng menuju paroki ramah anak. Ini di paroki-paroki, kami pergi untuk ke pastor parokinya dan juga untuk ke dewan pastoral paroki. Jadi ada di Kubu, ada di Ponggeo, ada di Timur. Yang di Timur ini sekarang saya menjadi pastor paroki di yang Timur. Sangat ramai. Saya sekarang bertugas di Timur. Ada paroki Tanggar, paroki Potka, Poco, paroki Ruka, Katedral, Tilir, paroki Biamese, paroki Kiso, Colo, Oleh, colo, colo. Sekarang sosialisasi hak anak. Ini untuk anak-anak dan para pendamping anak. Ada paroki Reo. Ada juga sosialisasi lewat radio memperingati Hari Anak Nasional. Juga di paroki Kristus Raja. Juga edukasi perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak dan dewasa rentan. Ini beda buku. Ini perkefikepan. Nah, kemudian ada dengan pemerintah. Ini dialog dengan pemerintah Manggarai Timur oleh Komisi GPIC bersama Wahana Visi Indonesia dan Dinas PP2A Kabupaten Manggarai Timur. Atau di Oktober itu dialog bersama Pemda Manggarai Timur terkait koordinasi penanganan masalah kekerasan pada anak. Kegiatan yang ketiga, peningkatan kapasitas animator-animatris kami tingkat Kefikepan Ruteng. Kami buat per Kefikepan tentang penanganan hak anak ini. Ini yang pertama dibuat Desember tahun lalu. Dan yang terakhir kemarin sebelum saya ke sini tanggal 28 sampai dengan 30 Juli 2020. Berikut adalah pendampingan anak korban kekerasan. Jadi kami di Ruteng ada satu biara Gembala Baik itu yang menjadi rumah aman. Kalau ada kekerasan anak atau kekerasan perempuan, kami jemput korban bawa ke biara ini untuk diproses lebih lanjut sebelum GPIC mengambil langkah untuk lapor ke Polres. Jadi kami bersyukur karena ada biara yang secara khusus menangani ini dan mereka didukung oleh kelompok yayasan wanita, kalau bahasa Manggarainya Pentagira, perempuan yang pembawa cahaya. Jadi mereka ini yang lurus kalau ada kasus-kasus seperti ini. Nanti GPIC ya. Jadi itu yang kami buat di Kesupan Ruteng. Dan yang buat ini
bukan KKI saja, tapi ini Puspas, Pusat Pastoral, yang melibatkan KKI dan di rutin KKI itu kami Komisi Anak dan Remaja. Ada KKI, ada GPIC, ada Komisi Keluarga, dan ada TLP Puspas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih Bravo, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Romo Servus Juanda atas